Bunga mawar, bunga sepatu menebar pesona di segala penjuru. Mengucapkan salam setulus kalbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan sebat, ikan betutu berasal dari sungai Jeruju. Ku balas salam lalu ketujuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunga melati jatuh di batu, bukit Aba berselimut awan. Maksud hati hendak langkah maju, songket yang indah menghadap di depan. Langit temaram menjelang petang, purnama tersenyum di balik awan. Songket yang indah bukanlah penghadang. Apa sebenarnya maksud kedatangan? Gelapnya langit tak segelap hati ini, senyum bulan penerang hati. Sengaja kami datang ke sini, ingin menjumpai si pujaan hati. Oh, membeli sutra di tengah pasar, jangan disimpan di dalam peti. Wahai ibunda, mohon bersabar. Siapakah yang dimaksud mustika diri? Emas perhiasan telah dibeli, dikemas rapi, diikat pikat. Bila ditanya mustika diri, dia adalah Ihwani Nur Sapri Andini. Oh, anak gadis kami. Panggilannya Pipi. Pipi Nio yang cantik itu ya. Sabar Jelas. ibu. Emas perhiasan telah dibeli, dikemas rapi, diikat pita. Bila ditanya mustika diri, itu tadi Pipin. Malah dirangkap di pinggir kambang di pagi hari mekar berkembang. Kalaulah benar kasih dan sayang, penyosong peragam wajarlah melayang. Beribu-ribu cendawan turun beratap membasahi bumi. Kalau begitu hendak pantun, ponjen adat pembuka jalan kami. Oh, ibu bawa ponjen. Bawa ponjen. Nah, tanah unta. iya, kali ibu bawa ponjen, kami ada bokornya. Salima itu kami ada terima ponjennya dulu. Mana ponjennya? Bokor kami deket tuh. Baik, nak denger dulu kincingannya. Iyalah, ya wah, dolar rial becaknya ini. Nah, berhubung ini baru balik Mekah, becaknya ngawak rial ya. Alhamdulillah mati kau. Kami suruh. Iya, cukup lah, tumpah lah. You're gonna shine. I know you will. You don't need to let the rain clouds underneath your skin. Love sings louder than the darkness. Let the light shine in. I know you will. I know you will. I know you will. Aduh, balik dari kondangan rumah Cik Matebok. Ingat kondangan, belagak ini lah. Kang belagak apa juga. Iya lah, muter. Baru ni makin songkit noh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow. Sampai terduduk aku. Ngapa kau tidur duduk? Iya. Pagi-pagi ada burung gelatik. Terus? Burung gelatik makannya sama pepaya. Ada wanita cantik, tak taunya Cik Gaya.
Cacam tu main kan muji biasa kau tu hobi ngatoi masalahnya. Aku nak berasan, Cek, datang sini nih. Oh, memang kejiwaan Biasanya, gai kau tu gasan Wong kampung sini, biasanya wong kampung sini, wong daerah sini kalau nak bahasa. Kakek dulu siapa kau duduk? Oh iya. Punya rumah ini. Iya, maaf, Cek. Iya. Duduklah dia tu gi. Iya. Alang kesusah Bagus duduk. hidup. Woi dah. Iya, jadi cak mana segitu? Jadi biasanya wong kampung sini itu kan pemanis-manis dulu baru bahasan. Oh, iya. Jadi kau segitu nak bergasan. Bukan, Cek Gaya nih dari mana? Cak beling-beling celing-celing. Dari tadi tu Cek Gaya ni baru balik. Baru balik dari kondangan di rumah tetangga kita, Cek Matebok tau kan? Oh, iya tahu. Ngapa kau udah diundang ni? Kesian kau. Iya. Ya Cek Gaya diundang ni alhamdulillah makanya Cek Gaya bercantik ini. Oh. Nah cuma ada yang menarik yang Cek Gaya rasanya menarik tu apa? Tangan atau tambang? tambang pecahnya. Menarik. Iya, menarik. Nah jadi Cek Gaya tu mengasuk ada tradisi lama yang dilestarikan oleh Cek Matebok ni di acara kawinan anaknya. Apa tu, Cek? Tradisi kandang adat. Di rumah banyak kandang. Kau tu kandang ayam. Aku ni bukan sombong. Apa kandang Cek. kawat? Bukan sombong, kambing 10, sapi 3, kandang enggak lo? Kandang enggak lo Iya. Bukan sapinya ada 10, bukan kandangnya be? Iya, sebelah punya aku bukan. Oh iya Nah, iya. Ngomong tradisi itu aku datang sini berkendak juga sih sebenarnya. Nah berkendak pecah mana macam gitu. Aku tuh tadi tuh janjian dengan narasumber yang bakal menjelaskan tentang yang tadi tuh nah. Tradisi kandang ada tadi? Iya, tahulah deh rumahku tuh yang apa lawangnya 10 ekor tuh lagi direnovasi. Oh yang lawang 10. Jadi aku sampai ajak ke Bugi itu 10 Iya. lawang. Jadi aku ajak ke sini untuk obrolan budaya. Nah boleh diatur gi. Iya. Rumah Cik Gaya di lawang selalu terbuka untuk tamu siapa baik. Nah. Cak lewat depan rumah. Mana? Di depan gapura. Mana? Nah, coba tempat dulu. Iya. Oh, 2 ekor kawannya. Aku nak ini nyambut dulu. Oh, sambut dulu, baik Iya, sambut iya, dulu iya. iyalah. Iya. Tuan rumah kau Bayu sambut. diaturi, Cek, Ibu. Oh, ya Allah. Iya, diatur Ibu memang. ini cantik, Cik Gaya 11-12. Iya. Iya, alhamdulillah. Pak, silakan Pak. Iya. Sehat, Bu? Iya. Alhamdulillah sehat Kalau udah sehat ke sini, Cek ya. Iya, Pak. Sehat juga, Pak? Alhamdulillah sehat. Dia tu duduk inilah rumah rompoknya Cik Gaya. Iya. Jadi ternyata ini yang ditunggu tadi. Yang ditunggu. Jadi tadi nak dibahas tadi tentang apa yang dilakukan oleh Cik Matebok tadi di rumahnya tentang tradisi kandang adat. Bener. Nah, pecah-pecahnya kita ni ketemu dalam acara kita. Acara apa? Ada acara obrolan budaya. Ngomong-ngomong acara obrolan budaya, Cik Gaya buka kepe andekin. Ada pantun. Bayu. Boleh, Bu Boleh. Pantun. Jangan jalan-jalan tapi. Hah? Jangan jalan-jalan atau. Tidak lagi-lagi Pak ini lagi tidak lagi berjalan-jalan dia. Lanjut. Enak sungguh makan pepaya. Pepaya dibeli di pasar Lemabang. Jumpa kita dalam acara obrolan budaya persembahan RRI Palembang. Tepuk tangan dokin. Alhamdulillah. Jadi kita hari ini obrolan budaya. Iyo. Temanya untuk pemirsa pendengar dan pemirsa RRI Net ya. RRI Net. Tentang pelestarian adat perkawinan Palembang, kandang adat. Persembahan dari RRI Palembang. Wah. Iya. Nah, sumber kita sudah hadir nih. Kita sapa kenal ke. Sapa ke. Di samping kulo nih yang 11-12 yang belagak tadi. Sama Cik Gaya 11-12. Iya. Dekat-dekat lah ya. Iya bukan masalahnya parak. Iya. Karena diparak ke? Bener. Tidak berjauhan. Pecah kembal. Iya. Kembal. Tapi uji Ibu Alpa benar-benar ke be. Oh, kembangnya Cik Gaya kenyayo. Uji Ibu Alpa. Kenyayo nian. Di sebelah kulo nih ada Dr. Andes Haji Ismail Ishak MPD, Kabid Sejaga dan Tradisi Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Benar, Pak? Iya, Bu. Benar. Alhamdulillah. Nah, sementara sebelah Cik Gaya narasumber kita ada Ibu Dr. Haja Alfa Siti Aziza Gajanata, seorang pemerhati budaya. Alhamdulillah. Pacak ketemu dengan beliau-beliau ini luar biasa. Iya. Janjian aku seminggu. Seminggu janjian. Alhamdulillah ya. Sibuk galau ngomong ini. Iyalah, namanya punya kesibukan masing-masing. Alhamdulillah pacak datang. Iya. Di rompok Cik Gaya ini. Di acara obrolan budaya. Ya. Oke, Cik Gaya. Karena ini ditonton se-Indonesia, kita pakai kita menyapa dulu. Iya. Untuk tentunya pemirsa
dan juga pendengar Inet ya. Betul. Ini kita berjumpa kembali dalam acara obrolan budaya persembahan dari RRI Palembang. Betul. Dan tentunya Ya, betul sekali. bahasan kita adalah mengenai pelestarian adat perkawinan Palembang, yaitu kandang adat. Nah, Ya. Mungkin untuk yang lebih mengerti tentang kandang adat itu apa, dan ada paparan singkatnya di awal, kita tanya dulu Ibu Alfa. Bu beliau Dr. adalah Alfa. seorang pemerhati budaya. Ya. Iya, Bu Alfa. Iya. Tadi Bu, Cek Gaya, di tetangga nih tadi kondangan. Kondangan tadi nyingok. Aduh tradisi lama pecahnya. Yang baru ini Cek Gaya jingok. Dan tradisi itu ternyata punya wong Palembang lamo. Ya, Cek Gaya kondangan ada telian enggak? Hah? Ada telian. Aduh, alhamdulillah. Amplopnya tapi isinya begejo. Iya. Iya, alhamdulillah amplopnya dulu sementara nih. Nah, jadi pertanyaan Cek Gaya, Bu. Ya, silakan. Apa dunia yang dimaksud dengan kandang adat itu, Bu? Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pendengar, pemirsa, pendengar dan penonton RRI Net, saya ucapkan selamat malam. Semoga kita sama-sama sehat semua. Amin. Jadi mengenai tradisi Palembang, adat perkawinan Palembang yang kandang adat, Iya. itu adalah salah satu dari rangkaian acara pernikahan Palembang. Jadi biasanya kandang adat itu dilaksanakan pada hari munggah, pengantin munggah. Hari pengantin munggah. Nah, jadi acara pernikahan yang utama. Jadi pengantin laki-laki disuruh untuk datang ke rumah pengantin wanita. Jadi biasanya itu rombongan dari pengantin laki-laki sebelum datang ke rumah pengantin wanita itu kan diarak biasanya. Oke, diarak. Nah, habis acara diarak itu pengantin laki-laki pas begitu sampai di depan rumah pengantin wanita, di depan rumah pengantin wanita itu pihak keluarga pengantin wanita tadi menghadang, belum diboleh masuk ke rumah pengantin wanita. Jadi itulah dihadang pakai kain songket. Pakai kain songket. Oh, seperti yang saya pakai, Bu ya? Iya, jadi dihadang pakai kain songket supaya disitulah diadakan acara pantun bersaut. Oh, berbalas pantun. Pihak besan laki-laki, pengantin laki-laki dan pihak pengantin wanita. Nah, di situ nanti setelah selesai pantun bersahut dan pihak laki-laki memberikan uang logam yang diterima oleh pihak pengantin wanita, baru diperbolehkan masuk dan kandang adat tadi dibuka. Dan pengantin laki-laki dan rombongan baru dipersilahkan masuk ke rumah pengantin wanita. Jadi nggak pacak masing-masing aja ya, Bu ya? Jadi nggak kena ada pula gitu. Iya. Jadi acara kandang adat itu menghadang pengantin laki-laki, tidak gampang itu memasuki rumah pengantin wanita. Walaupun sudah sah. Mereka kan biasanya orang Palembang itu akad nikahnya di hari Jumat. Oke. Nah, biasanya yang munggah itu hari Minggu. Nah, di munggah rangkaian ini maksudnya resepsi begitu, Bu? Ya, resepsinya, tapi munggah itu namanya kalau pengantin Palembang itu karena diarak dulu ke pengantin laki-laki dan rombongan besan tadi menuju rumah pengantin wanita. Nah, di depan rumah pengantin wanita itulah dihadang pakai kain songket tadi ya, itulah diadakan acara kandang adat. Oke. Jadi itu termasuk adat yang unik juga, Bu ya. Laki-laki harus mempelajari tata krama dalam satu keluarga. Jadi maknanya seperti itu. Setelah apa kandang adat, terus apa yang dilakukan, Bu? Apa mereka langsung dimasukkan atau ada tradisi lainnya? Atau cukup di situ aja, Bu? Iya, ini nampaknya nanti akan dijawab. Iya, Ini pertanyaannya sengaja. Jadi Bu Alfa juga sambil lihat-lihat. Kira-kira akan saya jawab sekarang atau nanti? Iya. Kita akan jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Nasionalisme diartikan sebagai suatu sikap politik dan sosial dari kelompok-kelompok suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan,
bahasa dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Saya bangga terlahir di Indonesia. Saya akan mencintai tanah ini seumur hidup saya. Saya akan menjaganya dengan apapun yang saya punya. Saya akan menjaga kehormatannya seperti saya menjaga diri sendiri. Saya akan selalu menjaga mimpi-mimpi saya terus hidup bersama tanah air tercinta ini. Kita bersatu padu, tegapkan langkah maju, jayalah. Ya, masih di program Obrolan Budaya. Iya. Dan tentunya kali ini persembahan RRI Palembang dengan tema kita apa nih Cek Gaya pada hari ini? Adalah pelestarian adat pernikahan Palembang kandang adat. Iya, dan pendengar pemirsa RRI Net ya, kita akan lanjut kembali obrolan kita pada hari ini. Iya. Kenapa? Boleh dah aku nak nanya. Ngapa Bu? Bukan. Salah Bu Adi. Bukan. Cik Memang Dola itu masih Cik bujang, nyanyi. masih Hah? bujang. Ini bujang ayam nih Bu. Bukan, karena orang Bu? Palembang ini ada tata caranya semua, pakai kain. Oh, pakai kain juga ada tata Jadi, caranya. Kalau pakai kain di bawah lutut ini artinya masih bujangan. Oh, gumpa. Tapi kalau sudah nikah dia harus di atas lutut. Kaget. Tadi itu tuh tali pinggangnya melogot. Turun. Jadi Melorot, turun. Tadi nyingok masih bujang. Aku dari kemarin kira Pak Dola ini masih bujang. bujang ayam Bu, bujang ayam Bu. Oh, jadi salah ada tadi pakai kain model saya Ya. itu Bu. Oh, jadi filosofinya ada kalau Ada semua. Ada cara Palembang itu ada semua tata cara. Ya. Oke, jadi kalau di pojok lutut nanti kita naikkan lagi. sudah menikah. Di bawah Kalau di bawah lutut belum menikah. Iya. Iya, Oke, ingat ke. Betul. Aku ingat ya. Kita lanjut ya. Dia nak galak disalah ke. Betul. Oke, lanjut. Ya, ini Bu nanya tadi apakah sampai hanya di depan pintu rumah atau di teras saja atau sampai ke dalam biasanya tradisi kandang adatnya? Jadi khusus kandang adat itu kan khusus di depan pintu. Jadi menghadang pihak pengantin laki-laki sebelum masuk ke rumah pengantin wanita. Jadi di muara lawang begitu. Ya, di depan pintu itulah diadakan pantun-pantun bersahut. Setelah ditanya apakah gerangan saudara Maksud dan datang ke sini, tujuan datang ke sini, ya seperti itulah. Nah, nanti setelah selesai dikasih uang logam tadi, baru dibuka pintu kandang adat, baru di dalam acara lain lagi. Itu yang cacap-cacapan, suap-suapan seperti itu. Nah, jadi itu kandang adat itu salah satu rangkaian dari acara pengantin Palembang. Oke. Jadi akad nikah terlebih dahulu, kemudian munggah. munggah. Nah, di acara munggah itulah diarak pengantin laki-laki. Terus acara kandang adat, baru di dalam nanti ada acara cacap-cacapan, suap-suapan. Nah, Dan rangkaian-rangkaian lainnya. Dan Ya, Nah, ini kalau masalah rangkaian kegiatan budaya atau tradisi ini ada hubungan dengan dinas kebudayaan. Iya. Langsung saja kita tanya Bapak Dr. Andes Haji Ismail Ishak MPD. Ini dari selaku Kabid Sejarah dan Tradisi Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Pak, bagaimana pengembangan dan juga pelestarian untuk budaya yang ada di Palembang khususnya untuk kandang adat? Baiklah, para pemirsa RRI Net, selamat malam, dan juga para peserta di sini. Jadi memang betul mengenai adat budaya ini merupakan tugas dan bagian dari Dinas Kebudayaan. Jadi sesuai dengan undang-undang kita. Jadi di dalam Undang-Undang 1945 pasal 32 ayat 1 sudah diamanatkan. Jadi dari dulu para pemimpin kita sudah harus menjaga nilai budaya ini. Jadi untuk pengembangan nilai budaya nasional bersaing dengan budaya dunia ini, masyarakat dilindungi dengan adat masyarakat dilindungi oleh undang-undang tersebut. Jadi secara hukum tertulis pun ada begitu ya Pak? Betul. Jadi Undang-Undang 1945 pasal 32 ayat 1 di situ sudah tercantum untuk perlindungan adat. Nah, di Palembang ini sebetulnya banyak
adatnya dan tradisi. Iya. Ya. Salah satunya tadi sudah dijelaskan narasumber kami, sumber kita, Ibu Dr. Haja Alfa Gajanata, bagaimana adat, yaitu kandang adat, salah satu itu. Jadi kandang adat ini merupakan suatu prosesi. Tapi banyak, iya. Dari sebagian sekian kecil, rangkaian begitu ya, Pak? Rangkaian dalam pernikahan. Nah, tugas dari Dinas Kebudayaan, ya, Kebudayaan Kota Palembang, yang mana Kota Palembang untuk saat ini dipimpin oleh wali kota kami bernama Pak Harnojoyo dan wakilnya Ibu Fitrianti Pindah. Nah, kami dari Dinas Kebudayaan ini kebetulan ini merupakan bidang saya, ya, bidang sejarah dan tradisi. Jadi ini merupakan tradisi ini. Tradisi. Nah, kita harus menjaga tradisi ini agar jangan sampai tergerus dengan kemajuan zaman. Betul. Itu Pak Idola dan Cida. Jadi kita ditugaskan untuk tetap memperhatikan agar ini tetap eksis. Eksis ya. Walaupun memang tidak seperti zaman dulu lagi. Tapi masih ada. Di Palembang masih ada yang melakukan ada ini wilayah-wilayah khusus, di rompok-rompok wilayah khusus. Seperti di Tangguh Buntung itu kelompok Wong Palembang kalau itu di daerah Seberang Ulu 1 dan lain sebagainya itu seperti itu. Oke. Kita kaitannya dengan pelestarian tadi Pak, pelestarian budaya termasuk yang kandang adat tadi. Nah, apa yang sudah dilakukan tentunya oleh pemerintah daerah sendiri dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan di dalam melestarikan, salah satunya adalah pelestarian prosesi kandang adat ini Pak. Jadi begini, Cek Gaya yang saya hormati, Cek Doa dan juga kita panggil Cek, kita orang Palembang. Jadi pemirsa Indonesia bahwa itu Cek itu adalah panggilan yang halus ya, apa ya, baik laki-laki mau perempuan, panggilan yang terhormat itu. Paling terhormat. Jadi apa yang kita lakukan mengenai untuk pelestarian budaya ini, ya seperti saya bicarakan bahwa di Dinas Kebudayaan itu ada perpanjangan tangan. Kalau kita sendiri ya SDM-nya mungkin kurang. Apa perpanjangan tangannya? Yaitu salah satunya pembina adat dan pemangku adat, dan juga seperti Ibu Alfa ini merupakan seorang pemerhati. Pemerhati budaya, dan dia juga ada kelompok apa Bu Alfa? Nah, Angkatan Muda Palembang Darussalam untuk tetap mengangkat budaya yang ada di Kota Palembang khususnya. Jadi kita ada perpanjangan tangan. Nanti bagaimana cara memperpanjang tangan? Ya, yang pasti bukan maling ya Pak ya. Iya. Memperpanjang tangan. Oke. Menarik ya. Yang pasti jadi sudah ada banyak yang dilakukan tentunya oleh pemerintah daerah sendiri, dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan. Kita kembali lagi mungkin ke Bu Alfa. Bu Alfa, jadi kan setiap apapun mungkin ya dalam sebuah tradisi atau adat istiadat pasti kan mengandung makna nih Bu, mengandung filosofi begitu ya, bahwa ketika pengantin laki-laki dihadang itu maknanya apa. Kemudian ketika pengantin laki-laki menyerahkan uang tadi seperti yang Ibu katakan melalui ponjen ya Bu ya, ponjen kemudian diterima oleh keluarga dari mempelai wanita. Nah itu mengandung makna filosofi apa nih Bu? Ini mungkin bisa menjadi pembelajaran, jadi bisa dicerna oleh masyarakat untuk bisa melestarikan begitu Bu. Baiklah, memang acara kandang adat ini sekarang ini sudah amat jarang dilaksanakan. Nah inilah perlu kita melestarikan. Ini tidak pernah Bu dulu. Waktu dia nganten tidak pernah dia maki kandang adat Bu, kandang ayam dia maki. Jadi ini artinya memang rangkaian acara adat budaya Palembang ini, pengantin budaya Palembang ini sangat rumit ya dan panjang. Biasanya orang Palembang ini pernikahannya 7 hari 7 malam. Oh, kalau Cek Gaya setengah hari Bu kemarin. Setengah hari Pak Manu segitu. 8-12.
Kondangan jam 8, jam 12 selesai. Jadi tegas Bu. Biasanya orang Palembang itu 7 hari 7 malam adatnya luar itu. Biasa, ya. Jadi biasanya akad nikah itu di hari Jumat. Kemudian hari Minggunya itu namanya munggah. Pengantin munggah itu jadi resepsi walaupun tadi ya Bu ya. Resepsi tadi biasanya diadakan di rumah pengantin wanita. Kalau akad nikah biasanya di rumah pengantin laki-laki. Jadi antara ketika akad nikah artinya pengantin perempuan tidak ada di rumah pengantin laki-laki. Jadi tidak makanya nanti biasanya setelah akad nikah karena pengantin laki-laki belum bisa ketemu dengan pengantin wanita, biasanya ada acaranya malamnya itu nganter ke keris. Nganter ke keris. Jadi itu pengganti sebagai pengganti pengantin laki-laki. Nah itu, nah jadi pas biasanya pas hari resepsi itu nanti kan hari munggah itu kan pengantin laki-laki diarak ke rumah pengantin wanita. Nah di depan pintu rumah pengantin wanita itulah dihadang pakai kandang adat itu, artinya tidak gampang. Ya, Anda tidak mudah untuk bisa masuk Luis Alfredo begitu ya Bu ya. Makanya tidak semudah itu walaupun sudah istri kamu di dalam ini. Jadi itulah, jadi tidak semudah itu dan makanya harus memberi uang lagi, minta lagi. Jadi pihak pengantin wanita tadi kan meminta uang. Tapi itu sebagai simbol Bu ya. Ya, itu simbolis aja. Jadi setelah meminta, jadi artinya wanita itu tidak gampangan dan tidak murahan. Tidak gampangan dan juga laki-laki mau memberikan sebagai bentuk memberikan nafkah kewajiban sebagai luar biasa. Jadi ternyata kalau kita Jingo, kalau kita lihat tentunya tradisi yang ada di Palembang adalah kandang adat ini adalah sesuatu yang sangat menarik sekali. Mungkin ini akan menarik wisatawan ya Bu ya kalau seandainya ini terus dilestarikan kan. Nah tadi Ibu Joy sudah menjelaskan tentang mengenai makna-makna yang terkandung daripada acara kandang adat itu sendiri Bu. Nah selama Ibu menjadi pemerhati Bu, ini kan kayaknya acara tersebut sudah mulai tergerus seperti kata Pak Ismail tadi ya Pak Ismail ya, sudah mulai tergerus oleh zaman. Ini kira-kira apa nih Bu penyebabnya? Mungkin Ibu sebagai pemerhati sejauh ini sudah melihat ke masyarakat langsung bahwa apa yang menjadi kendala, kenapa kok masyarakat tidak mau melestarikan atau mungkin sudah mulai tergerus nih oleh zaman. Kira-kira apa nih Bu? Jadi mungkin ya karena memang ada pengantin Palembang ini itulah karena terlalu istilahnya rumit dan tentunya memakan biaya mahal. Iya, biasanya anak-anak muda zaman sekarang kan maunya yang praktis-praktis. Bila perlu habis akad nikah langsung resepsi udah selesai. Tapi kalau zaman dulu kan beda. Ada setelah akad nikah, ada munggah, terus ada perayaan, ada ngalih turun istilahnya acara di rumah pengantin laki-laki, nanti pengantin balik lagi ke rumah pengantin wanita, terus ada acara sampai terakhir itu acara mandi simburan. Terakhirnya mandi simburan. Jadi banyak sekali kan, itu membutuhkan waktu, biaya, sehingga anak-anak muda zaman sekarang sudah banyak tidak mau lagi. Jadi hampir rata-rata mungkin mengambil simpel karena mahalnya itu tadi ya. Biayanya kan besar biasanya. Ya, mungkin kita akan mengulas kembali dan juga mengulik tentang kamu itu kalau ngomong mengulik tapi melihatnya ke arah saya, apa yang akan kamu kulik dari saya? Karena nggak pacak kamu mengulik-ulik sesuatu dari saya. Kalau mau memutar waktu nggak bisa Bu, jadi dia bisa menikmati memutar badan saya bisanya. Dia bisa menikmati orang-orang yang masih mau melestarikan kandang adat, karena dia Cek Gaya waktu menikah dulu bukan kandang adat dipakai. Iya, sama kayak kamu kan kandang ayam yang dipakai kan. Baik, tentunya pendengar dan juga pemirsa, kita akan ngobrol lebih lanjut tentunya nanti tentang masih di obrolan budaya bersama persembahan dari RRI Palembang. Tapi kita akan kembali dengarkan yang satu ini. Waktunya kentongan. Penyebaran virus corona menjadi perhatian banyak orang, termasuk di Indonesia. Selain masker, hand sanitizer, dan tisu basah juga menjadi pilihan masyarakat untuk melindungi diri. WHO menyarankan langkah perlindungan dasar terhadap virus corona. Langkah pertama yang disarankan bukan menggunakan masker, tetapi mencuci tangan sesering mungkin. Langkah ini disarankan karena mencuci tangan secara teratur dan menyeluruh akan membunuh virus yang mungkin ada di tangan. Nah, berikut tata cara mencuci tangan yang direkomendasikan oleh WHO. Pertama, basahi tangan dengan air. Kedua, tuang sabun pada tangan secukupnya untuk menutupi semua permukaan tangan.
Ketiga, gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya. Keempat, gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Kelima, gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. Keenam, genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Ketujuh, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. Kedelapan, gosok tangan yang bersabun dengan air mengalir. Dan yang kesembilan, keringkan tangan dengan lap sekali pakai. Jika dalam kondisi tertentu tidak ada air dan sabun atau tidak dapat menggunakan air dan sabun untuk membersihkan tangan, solusi lainnya adalah dengan menggunakan hand sanitizer. RRI Radio Tanggap Bencana. Ya, balik kembali kita di program acara obrolan budaya. Persembahan dari RRI Palembang, dan tentunya kita mengangkat tradisi budaya perkawinan kandang adat. Iya, melestarikan tentunya pelestarian budaya pernikahan adat Palembang, kandang adat ya. Nah, ngomong masalah pelestarian perkembangan, kemarin kita tanya ke Pak Ismail. Pak, itu kalau di kebudayaan memang ada program-program untuk melestarikan hal seperti ini, Pak? Selain sudah ada undang-undangnya tadi, Pak? Betul, jadi para pemirsa RRI Net seluruh Indonesia, ya memang budaya Palembang ini unik ya. Ibu ini Cek Gaya ini lebih tahu lagi, pemerhatinya sangat unik, dan ini ya harus kita lestarikan karena merupakan salah satu bentuk untuk daya tarik wisata juga. Betul. Memang kami Dinas Kebudayaan, tetapi Dinas Kebudayaan ini baru berdiri 2017. Sebelumnya Dinas Kebudayaan ini kan jadi satu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Nah, kita ibaratnya dari hulunya pariwisata, hilirnya. Nah, pariwisata akan memperkenalkan, kita mengulik, mempelajari, mengapresiasi, dan tetap melestarikan budaya-budaya yang ada di Palembang. Salah satunya kandang adat. Ya. Nah, ini kita lestarikan. Nanti kalau sudah kita lestarikan, Dinas Pariwisata Kota Palembang, kita punya Dinas Pariwisata Kota Palembang yang dipimpin oleh Pak Isnaini Madani, kepala dinasnya dan timnya. Nah, mereka akan memperkenalkan ini, menjual dalam tanda petik ya, bukan dijual ininya ke wisatawan, baik wisatawan nasional, regional maupun internasional. Ini menarik sekali, tidak ada di tempat lain kandang adat ini. Ini punya milik adat pernikahan, salah satu prosesi pernikahan Kota Palembang. Kita tidak mencontoh orang lama itu, apalagi kita menggunakan pada kandang adatnya. Nanti mungkin pemerhati Bu Alpa akan memberikan contoh. Itu dia dihadang dengan songket. Kenapa? Seperti yang dijelaskan juga oleh pemerhati tadi Bu Alfa, bahwa Palembang ini menganut sistem yang ini ya, kebetulan kita yang Muslim ini menikahnya itu di rumah laki-laki, makanya dia belum boleh ketemu yang pengantin perempuan. Walaupun jadi, sudah sah begitu ya, walaupun sudah sah. Apa? Ini untuk menghindari, kan nanti misalnya Jumat tadi dikatakan Ibu Alfa bahwa menikah hari Jumat sore biasanya, ini sudah setelah Jumat karena waktunya. Nah, tidak langsung maaf ngomong ditemukan dengan mempelai wanita tadi. Takut kita karena ya secara Islam itu udah sah, kalaupun memang dia akan bersatu di dalam kamar. Tetapi kita tidak bisa, ya nanti mungkin dijelaskan juga sedikit oleh Dr. Alfa, bahwa ini jangan diganggu dulu. Kenapa? Karena hari Minggu itu akan ada munggah. Masih ada prosesi. Proses munggah. Nah, kalau belum diganggu ini,
mereka tetap kalau kita bahasa Palembangnya tetap gadis dia. Lain muka paesnya Bu Alpa ya. Oh, jadi ada karisma atau cahayanya begitu ya Pak ya. Cak macam cek gaya lah berkarisma dan bergaya ya. Kalau lah sudah bergabung dulu, kita tidak tahu ya sudah sah. Kalau lesu dia. Tapi ada teman kita Pak setiap hari berkarisma karena namanya karisma. Iya betul. Jadi itulah kita tetap melestarikan budaya ini di tugas kita di pemerintah Kota Palembang di bawah binaan Kota Palembang yaitu Dinas Kebudayaan dan nanti Dinas Pariwisata akan mempromosikannya. Jadi kita menjual itu tadi ya Pak ya. Kita koordinasi satu sama lain, pemerhati, mungkin budayawannya, Dinas Kebudayaan dan pariwisata dalam hal ini. Betul. Oh, jadi itu maknanya yang luar biasa juga ya Pak ya. Jadi walaupun sudah sah menurut hukum agama dan juga hukum negara, tetapi masih belum boleh bersatu dulu, belum bisa sama-sama. Kalau bisa kelarkan semua rangkaian acara, baru mereka bisa. Jadi Wak, kalau kau nak nganten, selamanya. Dengar dulu. Kalau kau nak nganten Wak ya, jangan dulu yang namanya nak berkumpul itu. Kakek butek kainnya. Tidak mau ngapais. Bukan cek gaya dulu seperti itu, rambutnya acak-acakan. Kalau tapi senyumnya masih manis Pak. Iya. Dia takut diadang Pak. Jadi ngomong cak itu. Iya. Oke. Tadi sempat dibahas ya bahwa ini adalah nanti akan dijual oleh Dinas Pariwisata. Ya, dipromosikan begitu ya. Saya yang menarik Pak, saya mau tanya nih soal apa ya? Kita tahu kan kalau yang namanya kebudayaan kita yang luar biasa, di mana orang-orang asing itu sangat tertarik dengan budaya-budaya kita yang ada di Nusantara ini, dan ada juga yang malahan mengaku-ngakui begitu ya, mengaku-ngakui budaya yang ada di Nusantara ini adalah bagian dari mereka. Nah, apa yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan sendiri Pak, agar tentunya ini budaya kita loh, ini harus kita lestarikan loh, gitu kan? Apakah ada mungkin bentuk gimana ya, pengakuan yang sehingga orang lain tidak bisa mengatakan ini hak paten dari Palembang begitu, dari Sumatera Selatan, dari punyanya apa Indonesia begitu Pak? Kira-kira ada Pak secara hukumnya? Jadi begini, upaya dari pemerintah pemerintah dalam hal ini karena perpanjangan tangan Dinas Kebudayaan. Oh, jadi balik cerita panjang tangan tadi Pak ya? Iya, perpanjangan tangan ya. Iya, perpanjangan tangan. Jadi kita apalagi sekarang ini di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada itu yang namanya WBTB, Warisan Budaya Tak Benda. Jadi Warisan Budaya Tak Benda itu salah satunya ini tadi, kandang adat tadi, prosesi ini. Nah, kita akan daftarkan ini ke WBTB melalui dinas kita kota ya. Kita kota. Di atas kota ada provinsi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata provinsi. Provinsi melalui provinsi inilah akan mengajukan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Direktur Kebudayaan. Nah, nanti mereka akan secara akademis dinilai dan lain sebagainya, bahkan videonya juga harus ada. Kalau memang sudah lengkap, mereka akan didaftarkan menjadi WBTB, Warisan Budaya Tak Benda. Dalam hal ini mungkin kandang adat ini. Nah, ini nanti setelah dijadikan WBTB, Warisan Budaya Tak Benda Nasional, ini akan ke UNESCO, diajukan ke internasional. Nah, ini orang tidak bisa untuk mengaku-ngakui, wong lain tidak baca. Punya kita nian, ya Pak. Iya, benar. Nah, jadi itu nanti dia ke internasional. Nah, salah satunya kita Tanjak sekarang ini. Tanjak sudah menjadi WBTB. Tanjak seperti yang dipakai Wak Dola ya. Oke, jadi pemirsa dan juga pendengar itu contohnya sudah jadi WBTB ini. Walaupun ada tanjak-tanjak lain, ada ciri khas Pak. Ya, jadi tanjak memang banyak. Dari songket dan juga tanjak lama itu dari kain batik ya. Kain batik itu. Ya. Jadi itu kain batik yang tanjak lama itu dinikahkan. Nah, macam-macam. Yang penting itu tanjak itu sekarang ini sudah tidak bisa lagi orang mengecapnya atau mengakui bahwa tanjak ini tanjak
Dio, kita sudah WBTB itu. WBTB, oke. Ya, 2018 kemarin kita dapatnya. Yang pastinya sudah mulai ada pendataan untuk warisan tak benda ya. Warisan budaya tak benda tadi, betul. Balik ke kandang tadi. Sepertinya kita pengen tahu nih bentuknya kandang adat itu bagaimana? Bisa dicontohkan posesinya mungkin pendengar kita dan juga pemirsa itu penasaran ya. Tetapi sekali lagi tetapi. Iya, betul. Ini memang sengaja kita buat semuanya penasaran ya. Betul. Karena seperti lagu Roma Irama penasaran gitu ya. Kita akan break dulu dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari tetap kita patuhi protokol kesehatan untuk mencegah tersebarnya pandemi COVID-19. Tetap pakai masker dimanapun kita berada. Jangan lupa cuci tangan dengan banyu yang ngalir, apalagi kita pakai sabun biar hidup kita bersih. Jaga jarak walaupun dalam kondisi kita sedang beribadah. Jangan lupa selaku umat beragama kita berdoa kepada Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari kami Wong Palembang untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan RRI Palembang. Ya, Wak Dola. Ya, oke. Kembali di program obrolan budaya pada hari ini tentunya persembahan RRI Palembang ya, pemirsa, pendengar dan pemirsa RRI Net ya. Iya, dan yang pasti kita tidak lupa untuk mengingatkan tonton apa yang Anda dengar. Betul. Iya. Karena itu tagline-nya. Betul. Tema pada hari ini tentang pelestarian budaya. Kandang adat ya, pernikahan Palembang. Oke, tadi sempat bertanya Wak Dola, pecak mak mana nian kira-kira? Ya, bagaimana kandang adat itu yang silakan Bu. Oke, kita ambil contoh. Ya. Ini yang menjadi pengantin lanangnya siapa? Jadi pengantin lanang dulu. Kandang adat itu ini anggap saja ini kita di rumah pengantin wanita, depan rumah pengantin wanita, pengantin laki-laki rombongan dari sana dan kita hadang dia hadang ya. Nah, Wak Dola jadi hati-hati. Wak Dola jadi pengantennya caknya. Gugup. Sama rombongan besan dari rombongan sana. besan silakan Bapak. Habis diarah, pengantin laki-laki habis diarah. Iya. Nah, ini Pak Bahri, Pak Tri silakan. Rombongan besan, pengantin sampailah di depan rumah pengantin wanita. Di sini diadakan prosesi yaitu pantun bersaut. Oke, jadi pantunnya seperti ini. Jadi memang sengaja dihalangi begitu ya, Bu ya? Nggak boleh masuk, nggak boleh masuk ya. Apa gerangan kalian datang ke sini rame-rame? Oke, jadi pantunnya begini. Harum baunya si bunga rampai, harum ditumbuk putri jelita. Yang ditunggu kini telah sampai, yang dinanti kini telah tiba. Selendang lepus songket Palembang disimpan dalam lemari pajangan. Kandang adat bukanlah penghalang, apa gerangan maksud dan tujuan. Gitu ya Bu ya? Ya seperti itu. Ini dari kita, jadi dari pihak wanita. Dari wanita itu. Ya itu pantunnya. Kemudian dijawab sama pihak laki-laki. Oke, pihak laki-laki jawab pantunnya gini. Indah nian songket Palembang, terkenal sampai ke luar negeri. Memanglah selendang bukan penghalang, tujuan hati menjumpai pujaan hati. Nah, jadi sebelum mempersilahkan pengantin laki-laki, pihak besan pengantin laki-laki menyerahkan mano uang. mak bakmu nih, mano mak bak nih. Iya. Apanya mano? Oh, jadi baknya juga. Jadi menyerahkan uang dulu. Oh, jadi maknya nyerah ke duit dia itu. Iya, menyerahkan uang. Tadi. Setelah menyerahkan uang, baru kita pintu pangkalan baru dibuka. Oke. Nah, baru dipersilahkan pengantin laki-laki masuk. Dipersilahkan sama masuk. rombongan besan. Boleh masuk, Mak? Boleh. Oke, silakan masuk ya. Nah, seperti itulah. Jadi dia tidak dibiarkan di Muara Lawang ya Bu ya. Dipersilakan masuk untuk melanjutkan prosesi selanjutnya. Pantunnya itu boleh tahu apakah ditentukan atau hanya satu kali berbalas pantun atau berkali-kali ya? Biasanya sampai 2-3 kali bisa. Jadi biasanya ditambah lagi. Misal aja kita uangnya kurang misalnya gitu, bisa aja itu kan misalnya. Jadi mau sambil main-main ada humor-humor gitu ya? Ya ada humor-humornya biasanya ada humor-humornya misalnya
uangnya masih kurang, gitu kan. Apa tambah lagi? Nah, biasanya sambil main-main di depan itu. Ya. Bisa. Jadi untuk bisa juga jadi kami kalau masih kurang ya, kami belum buka pintu kandang adatnya. Nah, bisa jadi seperti itu biasanya. Jadi punya makna juga untuk bisa mengakrabkan dua keluarga gitu ya, Bu ya. Betul. Oke. Ya. Biasanya kan ada prosesi arakan ini setelah arakan atau ada musik lainnya ketika mengiringi mereka. Tidak, biasanya kan pengantin laki-laki itu menuju ke rumah pengantin wanita itu diarak pakai rabana biasanya, pakai terbangan dan sama pencak silat. Biasanya. Nanti setelah selesai sudah di depan rumah pengantin wanita tadi baru dipakai kandang adat tadi. Jadi memang untuk pelestariannya itu tadi selain dari peran orang tua untuk mengarahkan anak-anak, mungkin anak-anak ya ada yang belum ngerti kan apa sih makna dan tujuannya. Itu juga untuk menjaga harkat martabat wanita juga kan. Jadi wanita itu tidak segampangan seperti itu. Jadi, untuk menjaga. Jadi memang orang tua itu berperan sekali untuk membantu untuk melestarikan adat budaya ini. Kalau anak-anak muda ya biasanya zaman sekarang apalagi maunya yang simpel-simpel. Sedangkan adat perkawinan Palembang ini tidak simpel. Banyak sekali rangkaiannya seperti itu. Jadi orang tua 7 hari 7 malam tadi ya. Penting ya. Bu Dr. Alpa, ini kan rangkaiannya 7 hari biasanya sampai ya. Nah sekarang ini kan karena adanya keinginan simpel dan juga ciri khas modernnya, pernah nggak dilakukan di gedung pertemuan atau gedung pernikahan gitu sambil masukkan ornamen dari kandang adat ini? Jadi ada beberapa masih ingin melaksanakan walaupun tidak di rumah, karena kalau rumah khas Palembang itu kan seperti ini biasanya, rumah limas ya Bu ya. Rumah limas ya. Jadi sekarang ini karena sudah jarang ada rumah limas dan orang juga mau simple. Masih ada juga yang melaksanakan tapi di gedung gitu. Masih ada beberapa. Tapi itu diperbolehkan juga ya? Bisa, yang penting ada prosesinya diikutin. Habis pengantin laki-laki diarak, kemudian di kandang adat terus masuk ke dalam acara-acara. Bisa itu dilaksanakan di gedung bisa. Jadi sepura-puranya gedung itu rumah pengantin wanita. Nah, sekarang saya kembali kepada Pak Ismail. Jadi tadi Bu Elva sudah menjelaskan bahwa ini bisa juga diterapkan misalnya di gedung. Saya pengen tanyanya kan ini kan katanya rangkaiannya sampai 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam. Jadi artinya prosesinya banyak sekali yang harus dilalui begitu Pak. Kira-kira kalau seandainya orang tua itu pengennya kalau bisa ya ambil aja yang ini aja lah, misalnya kandang adatnya aja yang diambil, tapi tidak keseluruhan dari rangkaian itu diambil. Itu kira-kira bagaimana Pak? Jadi begini, prosesi budaya pernikahan ini ya. Kandang adat ini merupakan salah satu prosesi pernikahan adat Palembang. Jadi kita ya tidak harus zaman dulu lain ya. Zaman dulu lain, udah perkembangan zaman sekarang. Kalau dulu makanya orang Palembang itu kalau zaman dulu rumahnya seperti rumah di belakang ini, contoh ini rumah limas. Kalau bahasa Palembang ya, ini pemirsa RRI Net, rumah orang Palembang itu dari dapur ke depan nasi basi, saking besarnya. Saking besarnya. Dari depan ke belakang nasi basi. Bukan dari nasi anget sampai ke basi nasi itu. Bukan masuk pagi kuah sore. Notok lawangnya bagi pas muka beli masih pajak buto pas inilah sudah megep lagi. Ya saking makanya dulu banyak lawangnya. Tetap memakai itu, tapi sekarang kan sudah perkembangan zaman. Ya apalagi sekarang rumahnya rumah RSS. Nggak bisa lah seperti itu ya, perumahan. Rumah setuju ya Pak ya? Rumah sangat sederhana sekali sehingga sulit sekali selonjor ya Pak ya? Namun tetap kita dari Dinas Kebudayaan dari pemerintah Kota Palembang, kita kan ada tadi seperti saya bicarakan ada perpanjangan tangan dari pemerintah, yaitu kita ada pembina adat. Pembina adat Kota Palembang. Itu untuk Kota Palembang. Nanti kita kan di Kota Palembang ini sudah ada 18 kecamatan. Nah, ini ada pemangku adat. Jadi di setiap kecamatan itu ada pemangku adat yang mewakili kelurahan-kelurahan. Nah, mereka ini memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang adat-adat Kota Palembang. Nah, pembina adatnya yaitu Pak Alimudin ini sekarang yang ada mengelola Pempek Raden itu dia ya. Nah,
Jadi nanti setiap itu ditunjuk oleh camat-camat, tapi ada mewakili setiap kelurahan. Jadi perwakilan dari daerah itu, dari kelurahan, kalau ini desa, kalau mungkin ini di kota kelurahan Indonesia, kalau ini kelurahan, ada dia pembina adatnya. Nah, inilah fungsi mereka mensosialisasikan adat-adat budaya, baik dia ini maupun kulinernya, seperti kita kuliner ini ya. Ini ada kuliner Palembang ini. Apa tuh? Ya, ini kuliner Palembang ini. Ya, Ibu Alfa ya. Iya, Kue Shanghai namanya. Shanghai itu iya, itu kuliner Palembang. Nah, termasuklah itu dari adat budaya dan kulinernya. Pak Ismail, kita ngomong masalah kuliner. Sempat ke Dinas Kebudayaan mengadakan cara khas makan Palembang. Adakah kemungkinan dilaksanakan juga seluruh rangkaian kegiatan itu divideokan dan didokumentasikan? Iya, seperti kandang adat ini, seperti yang pernah sudah dilakukan. Betul. Jadi kita dari Dinas Kebudayaan akan ya mengadakan tahapan-tahapan ya. Iya. Mungkin tahun ini kita budaya ini, mungkin tahun depan tentang tradisi kuliner ini. Ya. Nah, kita akan videokan, ada itu video masalah makan Palembang, yaitu ngidang. Oh, ngidang. Nah, ngidang itu ada. Malah tahun kemarin itu acara ngidang, kebetulan ada wisatawan dari Jakarta itu. Kita sedang mengadakan. Nah, kita ajak dia bersatu. Untuk makan. Melihat langsung. Dan dengan ini kan mereka akan memperkenalkan juga nanti, akan cerita kepada masyarakat atau keluarga dia. Oh, di Palembang ini ada adat ini loh, makan adat tadi budaya ngidang tadi. Nah, apalagi ini nanti bekilau-kilau becak-cek gaya. Wah, emasnya mati kau. Kaya lamu. Nah, mereka tertarik dengan ini. Jadi ciri khas dari songket kita beda. Memang ada di Indonesia banyak songket, tapi motifnya, motif Palembang ini besaung, apa bungo cino dan lain sebagainya. Dan itu memiliki karakter tersendiri jadinya ya Pak ya. Iya. Cek Gaya jangan senyum-senyum. Iya, jadi kalau yang punya sewon nunggu di sana. Jadi kalau masyarakat Indonesia datang ke Palembang, jangan lupa nih. Songket dipakai Cek Gaya nih, bawa sebagai oleh-oleh. Kalau bisa satu rumah tuh minimal satu Bu ya, punya songket. Jadi ada yang mengatakan katanya kalau kain songket Palembang itu adalah ratunya kain, betul ya Pak? Betul. Iya. Oh, jadi mau kasih Cek Gaya Lamaki ratu kain artinya. Ibu Alfa ini kan orang Palembang asli nih. Ya, kebetulan saya juga, istri saya orang Palembang asli. Itu kalau sudah songket lama itu, waduh, harganya ya turun temurun lah Pak ya. Yang 7 keturunan itu. Oke, sepertinya Cek Gaya sudah banyak kita ngobrolkan dan kita mengerti, paham ternyata di Palembang masih ada tradisi yang unik yang terus dilestarikan oleh warganya, termasuk kandang adat ini. Dan yang pastinya juga ini adalah merupakan binaan dari pemangku adat tadi ya Pak ya. Oke, dan tentunya kita nampaknya sudah ada di malam hari ini masih di penghujung acara di penghujung acara ini tentunya ingin pendengar mungkin closing statement closing statement. Tetapi memang sengaja saya melihat ke sana, kenapa gitu kan? Karena ada kode-kode. Gitu ya. Tetapi kita kode-kode akan yang menyewakan bukan ya? Bukan. Iya, kode dari yang nyewain baju cepet katanya gitu kan. Jadi kita akan kembali mendengarkan closing statement dari narasumber kita setelah pesan-pesan berikut ini. Ibu sayang, Abang pergi kondangan dulu ya sama Yai Bek. Pakai dulu Pak, ada yang lupa. Apa dia Bu? Apa? Tuh lupa pakai masker. Cek Mas, kalau nak betul rumah tuh jangan lupa pakai masker. Sebelum kita pergi, kita basuh tangan dulu di sini. Nah, ayo Cek, kami nak pergi dulu sama Cek Mas, nak pergi kondangan. Iya Yai. Apa? Ingat apa? Kalau di kerumunan banyak harus jaga jarak Pak. Aman. Pesan ini disampaikan RRI Palembang. Iya, masih bersama kita di sini dalam acara obrolan budaya. Persembahan dari RRI Palembang membahas tema tentang
pelestarian budaya ya, pelestarian adat perkawinan Palembang yaitu kandang adat. Aku nak makan boleh kan? Siapa ngongkor nggak makan? Produser tadi suruh makan. Oh, di ngongkor produser. Ya wah. Oh, berapa lagi? Wong ini tidak makan cacam. Ini yang dimakan kue apa? Kue Shanghai tadi. Itu kue khas Palembang, namanya kue Shanghai. Oh, cak mana rasanya? Rasanya cak godo-godo. Cak godo-godo. Itu pendengar kita dan juga pemirsa itu tidak mengerti apa itu godo-godo. Oh, ini apa terigu ya? Iya, jadi Cek Gaya memang Palembang ini kaya dengan tradisi makanan ya, tradisi kuliner. Makanan Nah, salah satunya ini Shanghai. Ini Shanghai ini makanan Palembang ini sudah lama ini buatnya. Selain dari yang terkenal pempek gitu. Biasanya kalau di Hidang ada nih, Bang? Ada. Iya, ini bisa dimakan sama cuko. Sudah lama, Pak? Sudah lama. Basi yang kau makan tulah lama. Basi yang kau makan tulah lama. Nah, pakai jualan dia sakit perut, Bu. Maksudnya makanan makanan bingen. Oh, makanan bingen, bukan makanan sudah lama. Ya, sudah lama dari dulu sampai sekarang masih ada. Iya, masih tetap ini. Nah, kita masih lanjut lagi, biarlah dia langsung makan nih Pak. Kita lanjut lagi masih bahas tentang ini tadi. Nah, kendalanya nih Pak, kira-kira sebagai tentunya dari Dinas Kebudayaan sendiri, kendala dalam pelestarian budaya ini apa? Budaya tradisi kandang adat ini. Jadi tadi kendalanya karena zaman sudah berubah. Tetapi orang-orang lama ini masih ada yang memberdayakannya, menggunakannya ya, untuk ini karena kita harus mengangkat kandang adat ini kan. Ya tadi kendalanya karena prosesinya sangat banyak untuk pernikahan dan mungkin ada yang tidak memakai dari kandang adat. Tapi kalau orang Palembang asli masih tetap dia menggunakannya. Jadi mungkin tadi pengaruh dari zaman tadi anak-anak muda sekarang. Sudahlah, pokoknya sudah nikah, resepsi di gedung sudah selesai. Tidak pakai sudah arah-arahan sekarang kalau di gedung jarang juga ya Bu. Ini Bu Alfa ya. Sudah diganti dengan musik, tapi musik lagu-lagu Palembang. Jadi Sriwijaya ya Pak ya. Betulnya ini tidak jadi masalah, tidak memakan waktu yang banyak dan biaya yang banyak kadang ini. Jadi tetaplah kita dari kalau bisa tetap ya Pak ya dilestarikan dari Dinas Kebudayaan tadi salah satu tugas kami untuk tetap melestarikan ini dengan mengenalkan kepada masyarakat Kota Palembang. Sekarang Ibu Alfa, ini kan Ibu Alfa mewakili ibu-ibu tadi mengatakan bahwa keinginan dari ibu-ibu yang kuat untuk terus melestarikan. Ya sama pecak saya, sama pecak saya tadi ya. Ya, Cek Gaya nanti mungkin anaknya mau dihitan kapan? Hah? Dihitan. Anak saya bukan, perempuan ya. Iya. Dan mau ada kandang adat juga. Kandang adat juga. Iya. Nah, Ibu Alfa, ada gak keinginan untuk seperti itu, Bu? Jadi memang kebanyakan sekarang ini kan sudah tidak dilaksanakan lagi, tapi masih ada yang beberapa yang masih melaksanakan karena mungkin saking masih mencintai budaya Palembang, terutama orang Palembang asli itu seperti saya masih melaksanakan itu pernikahan anak saya, walaupun anak saya mungkin nikahnya bukan sama orang Palembang, bisa tetap saya pinginnya acara karena ini di Palembang, saya kepinginnya adat itu dilestarikan, tetap dilestarikan walaupun misalnya acaranya di gedung, tetap saya prosesi itu tetap saya laksanakan. Ada diambil ya. Jadi itulah mungkin kebanyakan orang-orang Palembang pengen tetap terus melestarikan budaya adat Palembang. Kira-kira Bu Alfa apa yang selain kandang adat yang bisa kita lestarikan, Bu? Yang bisa kita jadi sebenarnya mungkin arah-arahan, walaupun di gedung juga bisa. Jadi pengantin laki-laki diarak gitu kan, dengan rombongan. Seperti kan kalau di gedung kan kalau resepsi juga kan mau menuju ke dalam kan. Masih. Nah tapi itu jadi tidak usah lagi make, misalnya tidak usah make musik-musik, tetap pakai rabana, terus pencak silat bisa dilaksanakan. Nah begitu sampai ke depan pintu gedung itu ya dilaksanakan prosesi kandang adat bisa. Jadi masih bisa kita dilaksanakan walaupun di gedung. Kalau kita. Sekarang closing statementnya Ibu. Iya, mungkin ini sebagai pemerhati budaya, apa closing statementnya untuk masyarakat
Baiklah kepada pemirsa RRI Net dimanapun berada di seluruh Indonesia dan khususnya di Kota Palembang, saya berharap untuk terus melestarikan budaya Palembang karena ini sangat unik dan mungkin bisa menarik wisatawan semancanegara gitulah Bu. Jadi menjadi aset ya Bu ya. Ya. Oke, sekarang Bapak silakan Pak. Jadi ini adat ini merupakan bagian dari, kalau di Dinas Kebudayaan merupakan bagian 10 dari pokok-pokok pikiran kebudayaan. Iya. Ada itu adat istiadat. Nah, adat istiadat ini marilah kita tetap lestarikan, kembangkan untuk masyarakat Kota Palembang. Kalau memang masih belum paham, yang generasi muda ini silakan datang ke Dinas Kebudayaan di daerah BKB, tepatnya di Museum SMB 2. Jadi lestarikanlah, tetap kita lestarikan budaya kita, karena budaya kita merupakan ciri khas dari merupakan ciri khas bangsa kita yang berbudaya. Oke, luar biasa sekali. Dan tak terasa tentunya pendengar dan juga pemirsa, Pak Dola, juga narasumber kita juga mengucapkan terima kasih yang pasti untuk kehadiran kedua narasumber kita yang sangat luar biasa dari Dinas Kebudayaan dan juga tentunya Pemerhati Budaya yang sudah banyak menjelaskan tentang yang pengen kita tahu tadi ya, mengenai pelestarian budaya kandang adat pada adat pernikahan Palembang. Dan menurut pesan tadi adalah mari kita lestarikan adat budaya kita. Iya, mari ya. Dan tentunya Wadola juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, tak terasa waktu jua yang akhirnya mengentaskan kebersamaan kita di suasana malam hari ini. Dan tentunya di penghujung kebersamaan, saya Lydia atau Cek Gaya dan saya Ahmad Junior atau Wadola. Kemudian kedua narasumber kita, Bu Alfa dan juga Pak Ismail, terima kasih sekali lagi. Kita mengucapkan terima kasih banyak. Kita ada di penghujung kebersamaan dan kita akhiri dengan bubur sum-sum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.